Oke Pak, selamat duduk Pak. Luar biasa. Pak. Aduh. Baik. Ya, kita tetap berjaga jarak ya Pak Man ya. Baik. Nah, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Nyoman. Nah, Pak Man, kalau kita sekarang kan boleh dikatakan masuk tahun kedua. Ya. Karena kita kemarin berulang tahun, 1 tahun pandemi ini ya Pak Man ya. Nah, kalau kita melihat datanya memang semakin meningkat juga kasus pandeminya. Nah, kalau melihat kondisi ini ke depan, apa pandangan Pak Man atau harapannya seperti apa Pak yang dibagi ya dalam kondisi pengusaha sekarang Pak ya? Ya, harapan saya vaksin itu betul-betul bekerja sesuai harapan kita Pak. Nah, kalau sudah masyarakat divaksin semua, ya, otomatis kan relatif lebih ya, lebih aman lah. Mungkin pemerintah bisa melonggarkan untuk kunjungan-kunjungan pariwisata. Kalau semua turis domestik utamanya dia itu sudah divaksin dan dia itu bisa berlibur ke Bali, dan juga orang Bali yang bekerja di bidang pariwisata juga sudah divaksin, otomatis kan ekonomi bergerak pelan-pelan Pak. Itu yang harap secepatnya Pak. Iya. Nah, kalau saya ingin tahu Pak, kalau selama ini apakah memang ada boleh dikatakan bantuan dalam kutip dari pihak-pihak lain apapun itu Pak dalam kondisi kayak gini? Seperti apa kondisinya? Bantuan Pak, dana hibah namanya. Nah, itu tahun lalu ya. Itu kita mendapatkan kalau tidak salah ya lumayan Pak. Ya. Itu Bisa untuk apa Pak? Dipakai untuk? Ya? Dipakai untuk apa itu Pak? Ya untuk operasional Pak. Oh, oke. Itu sudah habis kita pakai untuk operasional Pak. Seperti umpamanya kalau kurang kita boleh pakai bayar gaji karyawan. Oh, oke. Itu betul-betul bantuan Pak ya, bukan pinjaman ya Pak? Enggak ada. Betul-betul bantuan ya. Sudah dipakai itu Pak. Baik. Sudah habis Pak. Baik, wah luar biasa. Tapi kalau terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya. Oke, berarti Tapi memang saya berharap kalau bisa tahun ini dapat lagi Pak. Ada lagi. Biar bisa kita bertahan lah Pak gitu. Iya Pak Man. Nah, kalau mungkin lah kita melihat juga kanan dan kiri ya Pak Man. Teman-teman kita juga banyak yang sangat-sangat berdampak. Restoran juga banyak, selain dari tepi sawah, kemudian pengrajin-pengrajin, toko-toko Pak ya. Nah, ke depan ini apa yang sangat dibutuhkan sebetulnya sih Pak, yang supaya ya semua bisa bertahan, akhirnya segera pulih, ekonomi bisa segera pulih. Kalau tadi kan Pak Man menyatakan penerapan protokol kesehatannya ini yang harus menjadi lebih ketat lagi dalam tanda petik. Pandangan Pak Man gimana kalau menjelaskan tentang ini? Ya, kalau harapan saya mengimbau kepada masyarakat luas, seluruh Bali dan seluruh Indonesia, biar betul-betul ketat menerapkan prokes kesehatan. Karena dengan prokes kesehatan itulah kita akan memperbaiki semua, menjaga kesehatan dan juga ekonomi Pak. Nah terus kalau saya pikir Pak, kalau terus begini, saya justru khawatir banyak masyarakat yang mati kelaparan Pak, terutama orang kecil Pak. Karena sekarang ini saya lihat ya di masyarakat, banyak masyarakat itu menjual makanan Pak. Warung bertambah, tapi pembelinya justru berkurang Pak. Nah ini kan dilema Pak. Orang boleh berusaha, tapi kalau tidak ada pembeli Pak. Justru menurut saya pemerintah kalau bisa membantu betul-betul orang-orang yang mungkin kena PHK atau mungkin yang dirumahkan, itu untuk minimal bisa makan Pak, untuk bertahan selama ini. Itu aja permintaan sama pemerintah, karena ini sangat khawatir Pak, kan Pak. Gitu, Pak. Nah, kalau terkait dengan kan ada pembatasan, kemudian ada PPKM kemarin. Efektif nggak sih Pak kalau dari kacamata pengusaha ya Pak ya? Ini dampaknya bagaimana sebetulnya? Apakah itu memang tidak ada cara lain, kita harus melakukan itu atau gimana Pak Man? Mewakili kawan-kawan lah ini. Kalau saya pribadi Pak ya, saya bilang dulu, kalau masyarakat sudah taat dengan prokes, kalau menurut saya pribadi tidak perlu ada PSBB Pak, PPKM Pak. Tapi memang harus taat. Dan kalau mereka mungkin kurang bagus kondisi badannya, jangan keluar, diam di rumah sampai mereka sehat. Dan apalagi sekarang kan sudah ada alat-alat yang murah Pak, yang untuk bisa ngecek
apa namanya COVID itu dengan biaya Iya. 10.000 ya, apa namanya genos 15.000 genos ya, yang dari udara Pak. itu. Jadinya kuncinya juga di masyarakat. Kita nggak boleh nyalahkan pemerintah aja Pak. Masyarakat itu yang harus taat Pak. Oke. Pemerintah itu keras, kalau masyarakat nggak disiplin kan susah juga Pak. Oke. Ya. Dua belah pihak ini harus saling mendukung Pak. Iya, memang kadang-kala memang pil pahit sekarang ini memang harus ditelan, Mbak ya. Iya. Pil pahit ya, tapi memang kalau tadi lagi mungkin kuncinya harus kesadaran bersama-sama pemerintah, terlebih juga masyarakat, bahwa yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah prokes minimal 3M, 5M tadi. Iya, itu iya. kita disiplin. Iya Pak. Karena ini yang saat ini yang bisa menolong. Ya, Boleh dikatakan itu Pak Man ya? ya, Kalau vaksin sih memang lebih kepada pencegahan lah, Ya, tapi belum tentu mengobati memang. Ya, ya. Tapi sudah vaksin, kita tetap menjalankan tetap prokes, jalankan Pak. prokes. Ini mungkin yang bisa menjadi senjata kita melawan COVID ini ya, karena kita baca literasi ya, virus ini tidak akan punah gitu, kan ada terus gitu. Berarti kembali ke kita gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau balik kita tentang kondisi Bali sekarang yang turun lagi gitu Pak, sangat-sangat turun lagi, terlebih ada pengetatan lagi kemudian. Nah, ini terakhir mungkin dari Pak Man, kira-kira apa yang bisa disampaikan mungkin dengan para pengusaha, kawan-kawan yang sekarang tutup Pak ya. Kemudian ya kita sungkara misalnya Pak Man masih bisa memberikan kesempatan kepada karyawan, masih bisa beroperasional meskipun berdarah-darah juga gitu. Tapi kalau kunci kebersamaan, kemudian apa sih Pak yang ingin disampaikan lah, kita mengajak kuat kawan-kawan di Bali ini, ayo kita ini semua merasakan sebetulnya semua ini, tinggal bagaimana siapa yang akan menguatkan itu gitu kan Pak ya, supaya tidak saling menyalahkan misalnya mungkin. Pandangan Pak Man sebagai mewakili pengusaha. Karena begini Pak, saya minta maaf saja. Kalau saya tidak salah di Bali itu kan Kita hidup 80% dari pariwisata Pak. Kalau sekarang kita boleh saja kita menggerakkan pertanian, tapi itu hanya bisa untuk makan Pak. Karena yang membeli tidak ada Pak. Kalau khusus kita ngomong ya kayak sayur segala macam, kan hotel tutup, restoran tutup. terus masyarakat juga nggak punya duit karena sudah kehilangan pekerjaan Pak. Jadi ini memang berat sekali Pak. Memang berat sekali. Pemerintah memang sangat berat, bukan hanya di Indonesia. Apa namanya, kepala negara dunia juga berat memikirkan kita. Jadinya masyarakat itulah yang harus membantu pemerintah dengan disiplin yang luar biasa Pak. Dan pemerintah jelas kalau ada dana, bagi yang tidak bekerja dikasih uang Pak, Subsidi bantuan. untuk kebutuhan hidup aja Pak. Hidup, Ya selama pandemi ini. Dan kita juga nggak tahu apakah masih 6 bulan, apakah setahun, apakah 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Saya juga jujur aja was-was Pak, was-was karena tamu makin sepi Pak di sini Pak. Penjual kita makin menurun. Was-was, gimana ini kita? Nah seperti kita punya restoran di Beach Walk, itu penjualnya masih sekarang setelah PSBB dan PPKM itu penjual masih 10%, di Tuban 10%. Bagaimana itu? Itu sudah subsidi pasti kita Pak. Nah, terus berapa lama kita bisa subsidi? Berapa lama kita kuat? Ya itu Pak. Iya, Ya. luar biasa ya. Jadi memang ya banyak banget Ya. permasalahannya ya. Ya, Pak. Memang semua berkaitan ya. Ya, Tapi tadi gelitik lah sebelum kita menutup segmen ini Pak. Ya. Tadi kan ada berusaha juga di mall atau Ya, di tempat ya. lain ya Pak. Ya, Ya. ya. Nah kemudian tidak ada pembicaraan Pak, tidak ada kerjasama mungkin untuk membantu dari pihak mereka, misalnya apakah sewanya segala macamnya. Dan kalau bisa tidak bayar uang sewa selama pandemi. Tapi kalau belum sih ada jawab. Iya, Kita iya. udah usul. Oh, paling tidak ada bantuan lah dalam bentuk Ya. apapun, pengurangan atau hal yang lain yang bisa supaya sama-sama itu ya Pak ya, yang penting bisa. Karena kalau misalnya di mall kalau saya lihat, kalau gerainya atau tendanya tutup juga mallnya juga Nggak bisa buka Pak. nggak bagus kan Kalau- ya, nggak bagus. auranya beda gitu kan Pak. Kalau Ya? tutup semua orang udah Iya, nggak bisa malah kan. bagus. Nah. Apa dicari ke mall Pak? Nah, Apa yang mau dilihat? betul.
Sementara bagi tenan kalau dia mau buka, biayanya kan sudah besar. Besar, Pak. Ya, mungkin ini juga bisa kolaborasi ya, mungkin Ya, ya. dibicarakan bersama mungkin Ya. Pak. Ya mungkin selama masa pandemi ini aja. Iya, lah, iya. gitu ya. Ya, jelas, Pak. Ada pengurangan atau Ya. ada mungkin tidak sama sekali, tapi mungkin biaya operasional listrik dan segala macam yang memang tetap jalan. Mungkin gitu ya Pak. Ya. Waduh, luar biasa. Pak Man, terima kasih sekali Pak. lagi Ya, atas waktunya. Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini memang memberikan apa ya, boleh dikatakan sesuatu yang kita harus mampu bertahan Ya. secara bersama-sama, kemudian disiplin prokes untuk bersama-sama juga Ya. saling mengingatkan. Ya. Pak Man pakai masker untuk menyelamatkan saya, Iya, betul. saya pakai masker untuk menyelamatkan Pak Man. Ya. Kita saling melindungi, Pak. Saling melindungi. Iya, Pak. Hanya ini yang bisa, kalau ini bisa aman, kemudian Bali terkabar tersampaikan kabar bahwa prokesnya aman, Ya. Dan COVID-nya menurun, COVID-nya Pak. menurun, kemungkinan tamu datang itu kan Iya. sangat besar. ya. Bagaimana tamu itu biar percaya kepada masyarakat Nah. Bali, kesadaran masyarakat Bali mengenai kesehatan, Pak. Betul. Iya. Baik. Baik, saya lagi terima kasih. Iya, Pak. atas Sama-sama, Pak. waktunya. Saya sehat selalu, tetap semangat. Ya. Kita bersama-sama melewati masa pandemi. Ya. Dari ini. Silakan, Pak. Siap ini, waduh. luar Ya, biasa. minumnya, Pak. Silakan Pak. Iya. Baik, saudara, sembari saya minum teh dari bebek tepi sawah Ya. di penglihatan Ubud, nanti kita akan lanjutkan segmen ini. Saya akan menjumpai juga pengusaha UMKM yang sama juga terimbas. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka berjuang untuk tetap eksis, minimal untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita minum, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak.